Keluarga Gober Depok. Ini keren banget ya karena hari ini kita pakai batik memperingati Hari Batik Nasional sekaligus kita keliling ke Kota Depok ya. Terutama daerah-daerah yang punya nilai sejarah yaitu di Jembatan Panus, Makam Belanda. Kita sedang berada di rumah presidennya Depok tempo dulu. Harus tanya yang lebih ahli atau yang lebih ngerti. Kakek saya mewariskan ke ayah saya mewariskan ke saya gitu. Peninggalan dari rumah presiden Depok yang terakhir. Assalamualaikum, halo semua. Hari ini saya lagi ada janjian nih, gobar bersama Gober Depok. Temanya hari ini adalah goes pakai batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Oh, ini baru ketemu nih namanya Om Tobar dari Sobat GJ. Halo. Yang gua. Oke, Depok penuh dengan batik hari ini. Saya lagi berada di Kopinako Margonda ya. Nah, kalau dilihat semuanya berpakaian batik ya. Bisa dilihat rame hari ini berpakaian batik. Goeser, rata-rata sih goeser Depok dan sekitarnya. Saya mau ketemu, kita mau ketemu ini nih. Halo, selamat pagi Tante. Dengan siapa Tante? Nuke nama saya. Ya ini Tante Nuke nih. Ada yang kenal nggak? Pasti kenal lah ya orang Depok ini. Tante Nuke ini dari Gober ya Tante ya? Ya, penasehat di Gober. Jadi kami mau jas merah. Jadi menyelusuri sejarahnya di Depok. Sejarah di Depok. Jadi maksudnya jangan lupakan sejarah di Depok gitu ya, terutama ya. Tante di sini ada berapa orang yang hadir Tante kira-kira? Insya Allah 75 orang. 75 orang dari Gober. Banyak sekali teman-teman itu ya. Kalau bisa dilihat nih sepedanya. Oke, sampai ketemu lagi. Kita akan bersama Tante dan teman-teman. Kita akan keliling Depok. Oke Tante, terima kasih. Terima kasih kembali. Keluarga Gober Depok. Halo. Nah ini baru ketemu Cai. Halo. Nih goeser Gober Depok. Halo. Goeser Depok, Gober. Kita berdoa. Oke. Halo nih Om Adnan nih. Halo. Oke teman-teman, saatnya kita menuju lokasi. Nah ini tim Gober sudah mulai berangkat ya teman-teman. Kita akan goes bareng. Oke jangan kemana-mana, lanjut terus. Ya kita sudah berada di, ini namanya apa Pak? Pemakaman Belanda. Pemakaman Belanda Depok. Ya. Halo. Nah ini baru pada tiba nih teman-teman dari Gober. Hari ini saya bertemu dengan Om Adnan sama Om Jaber. Nah ini sesepuhnya nih di Gober. Siapa yang nggak kenal kalau di Gober ya? Nah, Om Adnan, kita nih sekarang lagi di Makam Belanda ya. Makam Belanda ini kan tadi pagi-pagi saya udah ikutan gabung juga ya, pakai batik pagi-pagi. Ini pertama kali saya goes pakai batik. Ini rencananya nih kita hari ini ada apa nih Om Adnan? Kita hari ini tuh mau melihat sejarah-sejarah Depok lah ya, yang ada di sekitar Depok sini. Terutama ini kita ke makam dulu, baru nanti kita ke Jembatan Panus. Jadi sejarah-sejarah Depok lah ya, dari zaman Belanda dulu gitu. Oh jadi hari ini kita mau muter-muter ke Kota Depok, terutama yang di daerah-daerah yang bersejarah nih teman-teman. Nah kenapa pakai batik nih Om Jaber?
Ya sekalian tanggal ini tanggal 2 Oktober memperingati Hari Batik. Jadi kita temanya goes batik jas merah. Jangan lupakan sejarah Kota Depok. Saya tuh orang Depok asli. Nah ini baru kali ini goes gabung sama gober. Ini keren banget ya karena hari ini kita pakai batik memperingati Hari Batik Nasional sekaligus kita ada keliling ke Kota Depok ya. Terutama daerah-daerah yang punya sejarah, punya nilai sejarah yaitu di Jembatan Panus. Salah satunya ini di makam Belanda. Terus nanti kita akan kemana lagi? Ke rumah presiden. Dari rumah presiden kita ke rumah sakit waktu zaman Belanda dulu lah. Sekarang digunakan untuk rumah sakit kita. Oh iya iya. Kita nanti akan ke rumah. Jadi dulu tuh Depok itu punya presiden ya, Om Jaber. Bener gak sih Om Jaber? Presiden Depok namanya. Ya, presiden Depok zaman dulu. Nanti kayak gimana bentuk rumahnya, kayak gimana tempatnya nanti ikuti terus ya. Oke, terima kasih Om Jaber, Om Adnan. Kita akan lanjut terus ya. Terima kasih. Sukses terus buat gober ya. Oke, teman-teman, hari ini kita baru saja sampai namanya Jembatan Panus. Ini terkenal banget ya di Depok ya. Jembatan tertua di Depok. Ini namanya Jembatan Panus. Ini jembatan yang barunya. Yang ini tuh Jembatan Panus itu jembatan lamanya. Ya. Memang agak sempit di sini cuma muat 2 mobil. Sana lebih kokoh dan lebih baru ya. Di bawah ini adalah kali atau Sungai Ciliwung ya. Ya orang-orang dulu juga nih. Oh enggak deh, orangnya kekinian cuma gedungnya lama. Nah, ini dia. Kita cek ya, bentar. Nah, ini namanya gedung YLCC. Atau Yayasan Lembaga Cornelis Castellan. Bisa dilihat ya teman-teman, bangunannya itu memang bangunan tua ala-ala zaman dulu. Bukan ala-ala, ini memang bangunan zaman dulu ya. Bangunan zaman Belanda. Saya lihat dari jauh ya. Sebentar. Ini dia. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Rumah Sakit Harapan. Ini namanya Rumah Sakit Harapan. Ini rumah sakit pertama di Kota Depok dan rumah sakit jadul ya, memang sudah tua sekali. Oke, kita berputar sejenak. Nah ini ya teman-teman, gedung pemerintahan Kota Depok zaman dahulu kala. Masih dipertahankan bangunan lamanya, masih bergaya-gaya Belanda ya, karena memang ini bangunan Belanda. Ya teman-teman, saya penasaran nih, kita akan ke rumah presidennya Depok zaman dulu. Jadi adanya di seberang dari Rumah Sakit Harapan ya. Nah ini loh, kita nyebrang dulu ya. Nah kita nyebrang ya. Ini namanya rumah presidennya Depok zaman dulu. Nah ini dia nih, rumah presiden Depok. Nah ini teman-teman, kita sedang berada di rumah presidennya Depok tempo dulu. Cuma kurang informasi nih, harus tanya yang lebih ahli atau yang lebih ngerti. Nah ini dia, saya kenalan dulu ya dengan bapak, atau saya nyebutnya om atau bapak ya, Bapak Yahya. Pak Yahya, nih saya sebenarnya orang Depok ya, cuma baru kali ini saya ke rumah presidennya Depok nih. Kenapa disebut presiden Depok nih? Biar semua yang muda-muda tahu nih. Presiden Depok itu maksudnya pemerintahan yang mengepalai kota praja. Dulu Depok itu ada kota praja. Jadi yang mengatur pemerintahan, jenis pemerintahan desa aja sebenarnya. Bukan pemerintahan kayak Indonesia. Jadi hanya sebesar 1244 hektar itu. Iya. Saya sejenak atau sempat baca sejarahnya sedikit ya Pak. Dulu tuh Depok itu partikelir ya Pak ya disebutnya ya? Iya, Nah, karena
swasta. Jadi Cornelis Sasten itu beli tanah ini dari orang di sini. Jadi dia untuk bikin pertanian di Depok. Ya, Cornelis Castellin, nah, biar nggak salah sebut. Cornelis Castellin itu beli tanah di Depok itu seluas 1.240-an ya. 1.244 hektar, teman-teman. Jadi di sini tuh dulunya dijadikan kebun ya. Kebun lada, bener gak Pak? Iya, pertama itu dia bikin perkebunan lada, tanaman buah dan pertanian yang lainnya. Terutama padi ya. Makanya dulu di sini ada lumbung-lumbung padi. Di depan di Kota Praja itu ada juga lumbung padi. Oke, ada lumbung padi ya. Terus Bapak Yahya ini tahu gak sejarahnya tentang 12 family di sini, 12 marga? Ya, itu untuk mengklasifikasikan kan dulu karena Sasten punya budak 150 orang ya. Jadi untuk mereka supaya dibagi, sebenarnya zaman Cornelis Sasten belum ada 12 marga. Itu orang-orang Depok aja itu membentuk 12 marga supaya mereka diklasifikasi ini orang marga ini gitu. Ya, jadi teman-teman ada satu marga namanya marga Sadok ya Pak ya. Marga Sadok itu tidak ada lagi sekarang keturunannya karena memang kita di sini menganut sistem keturunan ya Pak ya. Keturunan laki-laki terutama ya. Paternalistik ya. Oh ya, paternalistik. Karena tidak ada keturunan laki-laki makanya marga Sodok itu tidak ada ya. Udah punah lah gitu. Jadi yang tersisa sekarang ada 11. 11. Kalau Bapak Yahya itu dari marga mana Pak? Jonathan. Nah ini Pak Yahya itu dari Jonathan. Sekarang ini siapa yang mengurus nih Pak? Atau dijadikan tempat apa nih Pak di sini Pak? Ya rumah sebenarnya kalau rumah-rumah Presiden Depok itu rumah pribadi ya, bukan rumah yang dikuasai Yayasan Cornelis Sasten, enggak. Jadi rumah pribadi. Kalau ini rumah pribadi ya. Kakek saya mewariskan ke ayah saya mewariskan ke saya gitu. Kakek saya namanya Johannes Matthias Jonathan. Jadi dia bikin rumah ini. Saya kebetulan dia jadi Presiden Depok terakhir gitu. Oke Pak Yahya, terima kasih nih sudah banyak informasi yang kita dapat. Mudah-mudahan ini jangan sampai hilang nih Pak peninggalan sejarahnya di Kota Depok. Karena saya sendiri orang Depok merasa bangga nih masih bisa lihat ini ya, masih bisa lihat bangunan-bangunan tua seperti ini. Seperti tadi tuh ya di depan jalan itu ada apa namanya? Ada rumah sakit ya Pak ya? Namanya apa sih Pak dulu Pak? Nah itu dulu Kota Praja Depok itu di depan itu. Kota Praja itu di depan ini, itu kantor pemerintahan atau gimana Pak? Kantor pemerintahan Depok itu di situ jadi. Ya tuh ya teman-teman ya. Tadi tuh di depan itu yang namanya Rumah Sakit Harapan adalah kantor dari kantor pemerintahan Kota Depok. Cornelis Castellin itu rumahnya ada di daerah Lenteng Agung sekarang ya, di Norweg dulu kalau bilang Norweg. Di Norweg. Nah, Norweg itu di Lenteng Agung sekarang. Oke. Jadi rumah aslinya Cornelis Castellin itu justru ada di Lenteng Agung. Kalau yang ini nih teman-teman, ini adalah rumah presiden terakhir di Depok. Jadi bukan rumah Cornelis Castellin ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Peninggalan dari rumah presiden Kota Depok yang terakhir. Masih ada fotonya nih ya. Masih ada fotonya. Terus di sini juga masih ada beberapa buffet. Terus lemari-lemari atau kursi yang jadul ya. Oke, ini belum berubah nih bangunannya, masih arsitektur lama ya. Kayu-kayunya juga, pintunya juga. Oke. Nah ini khas sekali di sini ya. Kalau nuansa Belanda tuh seperti ini. Khas sekali. Kita mungkin orang Depok sering ya lewat sini ya. Cuma mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau bisa lihat nggak tuh di depan ya, di depan itu tuh ya yang ada tiang listrik, bukan tiang, itu tiang telepon. Ini peninggalan Belanda loh, ini tiang telepon Belanda nih teman-teman, kalau bisa dilihat. Sebentar saya shoot ya. Nah ini yang dinamakan tiang telepon Belanda.
Semangat. Gober. Batik. Batik. Nah, mantap. Om Tobar. Semangat. Tante. Semangat Tante. Semangat Tante. Om gua. Mantap. Masih banyak di belakang. Halo. Nah, ini dia namanya. Pelataran 7 Pitu. Kita akan masuk ke sana bersama tim dari teman-teman dari Gober. Oke, lanjut ya.